teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kelompok 1 Akuntansi Sektor Publik Universitas Samratulangi dengan dosen Dr. Jenny Morasa, SE MSI AKCA. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi tentang proses audit kinerja. Sebelum kita masuk pada materi, perkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama Natasha Memah, yang kedua Novalinda Mamadoa, yang ketiga Novia Kokali, dan yang keempat Ardianto Lasa. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan materi. Struktur audit kinerja. Yang pertama tahap audit, yang kedua tujuan umum masing-masing elemen, yang ketiga elemen masing-masing tahap audit, dan yang keempat tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Masih dalam struktur audit kinerja, yang pertama, tahap pengenalan dan perencanaan, yaitu survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, tahap audit, yaitu review hasil program, review ekonomi, dan review kepatuhan. Yang ketiga, tahap pelaporan, yaitu persiapan laporan, review dan revisi, dan pengiriman dan penyajian laporan. Dan yang terakhir, tahap follow-up, yaitu desain follow-up, investigasi, dan pelaporan. Kita masuk pada tahap pengenalan dan perencanaan. Tahap pengenalan dan perencanaan terdiri dari dua elemen, yaitu yang pertama survei pendahuluan. Pada tahap survei pendahuluan, auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit, terutama berkaitan dengan struktur dan operasi organisasi, lingkungan manajemen, kebijakan, standar, dan prosedur kinerja. Yang kedua, review sistem pengendalian atau control system review. Pada audit keuangan, auditor memulai pekerjaan dengan melakukan review dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern atau SPI, terutama yang berkaitan dengan prosedur akuntansinya. Sedangkan pada audit kinerja, auditor harus menelaah sistem pengendalian manajemen atau sistem pengendalian administratif dengan tujuan untuk menemukan kelemahan pengendalian yang signifikan agar menjadi perhatian manajemen dan untuk menentukan luas, sifat, dan waktu pekerjaan pemeriksaan berikutnya. Prosedur audit yang dilakukan pada tahap review sistem pengendalian secara garis besar terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, menganalisis sistem manajemen organisasi, yang kedua, membandingkan dengan model yang ada, dan yang ketiga, mencatat dugaan terhadap setiap ketidakcocokan atau ketidaksesuaian. Kriteria pengendalian untuk hasil-hasil program, penilaian ekonomi, dan efisiensi. Kriteria yang digunakan untuk menilai reliabilitas data dibagi dalam 2 area. Proses pengumpulan, perhitungan, dan pelaporan data dibagi 4. Yang pertama, prosedur yang ada didesain untuk memastikan fairness, dependability, dan reliability. Kedua, terdapat pengendalian dalam proses pengumpulan dan perhitungan data untuk memastikan integritas data. Ketiga, pengendalian yang telah ditetapkan sudah dijalankan. Keempat, terdapat dokumentasi yang memadai untuk menentukan integritas data. Kecukupan pelaporan data dibagi 2. Yang pertama, data yang dikumpulkan dan dihitung dibuat dengan dasar yang konsisten dengan tahun sebelumnya. Kedua, kewajaran dan reliabilitas data disajikan dengan kriteria tertentu. Kedua, tahapan audit. Tahapan dalam audit kinerja terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, telah hasil-hasil program atau program result review akan membantu auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar atau doing the right thing. Kedua, telah ekonomi dan efisiensi atau economy and efficiency review akan mengarahkan auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar tadi secara ekonomi dan efisien. Ketiga, telah kepatuhan atau compliance review akan membantu auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar
sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Secara lebih rinci, komponen audit terdiri dari yang pertama, identifikasi lingkungan manajemen. Auditor harus mengetahui gambaran menyeluruh organisasi dari perspektif hukum, organisasi, dan karyawan. Kedua, perencanaan dan tujuan. Komponen ini berkaitan dengan review atas proses penetapan rencana dan tujuan organisasi. Ketiga, struktur organisasi. Komponen ini berkaitan bagaimana sebuah unit diatur dan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan organisasi. 4. Kebijakan dan praktik. Komponen ini mengacu pada kebijakan yang berlaku umum yang merupakan kesepakatan yang dirumuskan oleh masyarakat yang diwakili oleh legislatif dan diformalkan dalam peraturan dan petunjuk administratif yang mengacu pada sejumlah aktivitas yang harus dilaksanakan. Kelima, sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas untuk menelaah struktur pengendalian, efektivitas, ketepatan, logika, dan kebutuhan organisasi. 6. Sumber daya manusia dan lingkungan fisik. Berkaitan dengan sikap karyawan, dokumentasi tentang berbagai aktivitas dan kondisi fisik pekerjaan. 7. Praktik penempatan karyawan. Komponen ini mengacu pada metode dan prosedur untuk melindungi sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, untuk mengatur administrasi penggajian, untuk menilai kinerja karyawan, dan kebijakan prosedur pelatihan karyawan. 8. Analisa fiskal. Diperlukan untuk menganalisa informasi keuangan yang secara langsung atau tidak langsung. Dan yang ke-9, investigasi khusus. Investigasi ini lebih diarahkan pada usaha untuk mengevaluasi solusi alternatif yang didesain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi atau peningkatan ekonomis sebuah fungsi organisasi. 3. Tahapan pelaporan. Ada 3 langkah yang sangat penting dalam mengembangkan laporan tertulis, yaitu 1. Persiapan, 2. Penalaan, 3. Pengiriman. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan audit kinerja. 1. Laporan audit kinerja harus ditulis secara objektif. 2. Auditor tidak perlu terlalu overstate. 3. Informasi yang disajikan harus disertai satu bukti yang kompeten. 4. Auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberi pelayanan terhadap kinerja yang baik maupun yang buruk. 5. Auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerja. Keahlian yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh auditor agar mampu menghasilkan laporan yang efektif yaitu: pertama, keahlian teknis. Keahlian yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan atau menyusun informasi audit menjadi sebuah laporan koheren. Kedua, keahlian manajerial. Keahlian yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan masing-masing tahap audit untuk memastikan hasil akhir yang berkualitas dan tepat waktu. Ketiga, keahlian interpersonal. Keahlian untuk menjaga hubungan baik dengan auditor, kemampuan untuk menyampaikan temuan-temuan negatif menjadi kesempatan-kesempatan positif sehingga mampu meyakinkan manajemen atas potensi-potensi yang ada. Langkah-langkah pengembangan laporan audit. Yang pertama, menyiapkan temuan-temuan secara individual. Kedua, mengumpulkan semua referensi yang diperlukan untuk mendukung teks. Ketiga, menyiapkan teks. Keempat, menyiapkan laporan inti. Dan yang terakhir, menyiapkan memorandum pengiriman laporan. Yang keempat, tahapan penindaklanjutan atau follow up. Tindak lanjut didesain untuk memastikan atau memberikan pendapat apakah rekomendasi auditor sudah diimplementasikan.
Tahap-tahapnya yang pertama, dasar untuk melakukan follow up. Yang kedua, pelaksanaan review follow up. Yang ketiga, batasan review follow up. Yang keempat, implementasi rekomendasi, yaitu implementasi oleh unit kerja, implementasi oleh eksekutif, peranan auditor dalam pengimplementasian rekomendasi audit, dan peranan legislatif dalam pengimplementasian rekomendasi audit. Dan yang kelima, pemeriksaan kembali secara periodik. Demikianlah video pembelajaran dari kami kelompok 1. Terima kasih.